Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini 6 Desember 2022, saya tertarik ingin membahas kembali peristiwa yang heroik. Kenapa? Karena kemarin 5 Desember 2022 saya melihat ada semangat dari kalangan anak muda untuk menceritakan kembali, untuk mengucapkan kembali, untuk menyampaikan kembali peristiwa itu, tentu dengan cara yang kekinian, yakni melalui berbagai platform di media sosial. Nah, tentang peristiwa 5 Desember 1945 itu sendiri, itu sudah ada naskah resmi yang mungkin di pemerintah Kabupaten Barito Kuala. Yang ingin saya bahas adalah misteri dari 5 Desember 1945 di Marabahan. Saya anggap itu misteri karena masih ada sejumlah pertanyaan-pertanyaan yang menarik untuk diajukan, bukan hanya ketika peristiwa itu terjadi, tetapi peristiwa-peristiwa lain yang terjadi sebelumnya. Dan kemudian kita tentu tidak ingin melihat peristiwa itu sebagai sesuatu yang berdampak hanya pada Kota Marabahan, Kabupaten Barito Kuala, atau pada hotspot di mana kejadian itu terjadi, seperti dalam berbagai buku itu terjadi di Nganjuk Kantor. Yang kita inginkan adalah peristiwa 5 Desember itu memiliki dampak nasional atau internasional terhadap upaya mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Untuk mengungkap misteri tersebut, saya menggunakan beberapa buah buku. Ini ada buku-buku tentang sejarah, kemudian juga ada buku biografi. Saya bukan ahli sejarah, tapi saya menggunakan data sejarah melalui buku-buku ini untuk membahas peristiwa tersebut. Artinya, saya tidak menggunakan sumber anonim, apalagi sumber copy paste, plagiarisme yang tidak jelas kebenarannya. Maka melalui buku ini kita ikuti. Pertama, mengapa kejadian itu berlangsung tanggal 5 Desember 1945? Ini menarik untuk dibahas. Lebih menarik lagi adalah kalau kita membahas kenapa itu terjadi pada bulan Desember. Maka melalui buku-buku sejarah, misalnya Pegustian dan Temenggung, akar sosial politik, etnis dan dinasti perlawanan di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah 1859 sampai 1906, dikarang oleh Helius Samsudin, guru besar sejarah Universitas Pendidikan Indonesia. Ada satu peristiwa penting yang terjadi pada bulan Desember ini, yakni kita buka saja dari halaman 191. Ada beberapa halaman ini dibahas. Pagi-pagi sekali, tanggal 27 Desember, Surapati tiba di Lontontor dengan 15 orang pengikutnya, termasuk mantri-mantri, 2 orang putranya, Temenggung Kornel, Temenggung Lada, dan menantunya Bu Rahman, Kyai Karsamuda. Ini menceritakan bahwa pada 27 Desember 1859 terjadi aksi heroik yang melibatkan kira-kira
500 sampai 600 prajurit Dayak menyerbu kapal Onrus. Oleh Helios Samsudin disebutkan, tentu saja dengan berbagai data sejarah, penenggelaman kapal Onrus merupakan simbol kemenangan di kalangan para pejuang. Peristiwa itu meningkatkan semangat perang mereka dan menggiatkan perang gerilya mereka di Kalimantan Selatan dan di Kalimantan Tengah, terutama pada hotspot di hulu Sungai Barito. Itu yang terjadi pada bulan Desember. Masih dalam buku ini dan diperkuat juga dengan pengarang yang sama, Pak Helios Samsudin, dalam buku Wangkang Sang Hulu Balang. Lagi-lagi pada bulan Desember, apa yang terjadi? Kita buka pada halaman 145 ini. Pada tanggal 11 Desember, ini tahun 1870, 11 tahun setelah tenggelamnya kapal Onrus itu, tentara ekspedisi itu meninggalkan Banjarmasin menuju ke Marabahan dengan kapal-kapal perang Banka dan Admiral van Kinsbergen. Kapal-kapal Onrus dan Kapiten Vanos sebelumnya telah ditempatkan di Marabahan. Kekuatan tentara ekspedisi terdiri dari 2 opsir dan 240 serdadu dari batalion ke-13 dan 2 opsir dan puluhan serdadu dari garnizon Banjarmasin. Sutaono dan prajurit-prajurit juga ikut membantunya. Nah, ada 4 kapal perang besar yang mengepung Panglima Wangkang di Marabahan. Saya membayangkan barangkali lokasinya itu ada di sekitar Jembatan Rumpiang. Diperlukan waktu 2 minggu sebelum mereka mencapai Benteng Wangkang tanggal 27 Desember 1870. 2 peristiwa besar yang lagi-lagi terjadi pada bulan Desember. Berpijak dari peristiwa ini, kita tinggalkan dulu peristiwa 5 Desember 1945 di Marabahan. Maka tentu kita memahami bahwa terutama ketika Wangkang dikepung 4 kapal perang besar dan ratusan serdadu Belanda, artinya kota Marabahan memiliki situs-situs bersejarah, memiliki tokoh-tokoh di masa lalu yang siap bertempur, kemudian menyerahkan jiwa raganya untuk melawan penjajahan Belanda. Begitu mahalnya, begitu berartinya peristiwa besar tersebut, maka tentu kita akan kecewa apabila kawasan kota ini dibangun bangunan-bangunan yang ahistoris, seakan-akan kota Marabahan tidak memiliki catatan sejarah. Artinya kita menjadi generasi yang lupa akan sejarah, bahkan seolah-olah membangun kota ini dari latar belakang entah dari negeri entah berantah. Oke, kita kembali kepada peristiwa 5 Desember 1945. Itulah sebabnya ada 3 peristiwa besar yang terjadi. Kalau saya menyebutkan peristiwa Perang Barito 27 Desember 1859, tenggelamnya kapal Onrus di Kalimantan Tengah di sekitar Muara Teweh di desa Lotontor. Kemudian 27 Desember 1870, Perang Barito edisi kedua dengan meninggalnya Panglima Wangkang di daerah Saka Palokan. Kemudian peristiwa 5 Desember 1945. Itulah alasan kenapa peristiwa itu
entah secara kebetulan atau tidak, terjadi pada tanggal 5 pada bulan Desember. Kemudian, kalau kejadian itu pada bulan Desember 1945, artinya mengapa mesti berjarak ketika proklamasi 17 Agustus 1945, maka berarti Agustus, September, Oktober, November, Desember. Ada jarak sekitar 4 bulan. Apa yang terjadi? Peristiwa-peristiwa apa yang penting, apa yang terjadi pada bulan Agustus menuju Desember 1945? Sehingga kita bisa mengatakan kenapa ada jarak ini. Saya menjawab itu dengan 2 buku. Satu buku utama karangan Pak Wajidi, Proklamasi Kesetiaan kepada Republik. Pertama, hubungan Banjarmasin dan Pulau Jawa itu terputus. Ini menurut Pak Z.A. Maulani. Sejak bulan April 1945, hubungan itu terputus karena setelah sekutu menguasai Tarakan, mereka melakukan interdiksi atau larangan embargo udara yang dilakukan oleh sekutu. Kemudian galangan kapal di Kuwin dan Alalak, kita tahu daerah ini adalah produksi kapal, perahu, kelotok, dan perahu-perahu berukuran besar, diratakan dengan tanah oleh sekutu yang muncul menyiram Banjarmasin setiap hari dengan gelombang demi gelombang aksi pemboman udara. Jadi Jepang dijatuhkan mentalnya terlebih dahulu. Kita kembali ke buku ini. Jadi hubungan komunikasi melalui transportasi laut itu sudah diganggu oleh pihak sekutu. Maka 17 Agustus 1945, dengan demikian tidak banyak yang mengetahuinya. Tetapi kita lihat dalam buku ini bahwa berita pertama tentang proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 disiarkan oleh surat kabar Borneo Shimbun di Banjarmasin dan Kandangan. Nah, pada waktu itu Kandangan menjadi pusat media. Sumber berita berasal dari Radio Dome cabang Banjarmasin yang menerima berita proklamasi dari Radio Dome Jakarta. Ini baru beritanya. Lalu kemudian dengan adanya berita proklamasi kemerdekaan itu, apa yang terjadi? Banjarmasin suasana yang mencekam, berita proklamasi itu menyebar dengan cepat. Akibatnya muncul tulisan-tulisan di berbagai dinding-dinding rumah. Freedom or death, Nika or Nika no, Republic yes. Yang menarik adalah di Banjarmasin berita kemerdekaan itu disikapi para pemuda dengan mendirikan organisasi PRI, Pemuda Republik Indonesia. Kemudian kebahagiaan atas kemerdekaan Republik Indonesia. Di Kandangan, berita kemerdekaan disambut dengan sukacita dengan cara mengadakan pasar malam kemerdekaan tersebut pada tanggal 20 hingga 30 Agustus 1945. Pada acara pasar malam tersebut oleh Ahmad Basuni, wartawan Borneo Shimbun Kandangan, dibacakan isi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 didampingi oleh Artum Arta sebagai pengantar acara. Kita lihat kemudian bahwa ternyata 17 September 1945 mendarat tentara Australia di Banjarmasin sebagai bagian dari pasukan sekutu di bawah komando Kolonel Repson yang bertugas melepas para tawanan yang dipenjarakan oleh Jepang dan melucuti, menawan, serta mengembalikan tentara Jepang ke negaranya. Nah, rupanya dengan kedatangan tentara Australia ini dibonceng oleh
tentara Belanda sebanyak 160 orang. Kita kembali ke Kandangan. Pasar malam kemerdekaan Kandangan itu kemudian diancam oleh tentara Belanda sehingga itu harus bubar. Jadi di Kandangan baru melakukan selebrasi merayakan kemerdekaan. Di Banjarmasin, pemuda PRI menaikkan bendera merah putih dalam rangka peresmian berdirinya pemerintah Republik Indonesia daerah Kalimantan dan pengangkatan residen dan KNI daerah pada tanggal 10 Oktober 1945. Ternyata mengalami kegagalan. Jadi beberapa daerah sudah dilakukan upaya-upaya untuk melakukan proklamasi juga sebagai upaya mendukung kemerdekaan Republik Indonesia yang telah diproklamasikan oleh Soekarno dan Bung Karno dan Bung Hatta. Kita lanjutkan. Jadi itulah peristiwa-peristiwa besar yang sebelumnya telah terjadi. Nah, yang menarik adalah ketika tentara Australia itu datang, rupanya orang Bakumpai yang ada di Banjarmasin yang berasal di Marabahan membeli radio dari salah seorang tentara Australia tersebut. Radio itu kan langka pada zaman dahulu, tetapi tentu saja harus mengeluarkan biaya yang besar. Namun dampaknya sangat luar biasa karena dengan radio itu orang-orang para pejuang yang berada di Bakumpai Marabahan benar-benar meyakini, karena mereka mengetahui berita kemerdekaan Republik Indonesia melalui siaran radio tersebut. Kemudian itulah sebabnya kalau ada pertanyaan mengapa terjadi di Marabahan bukan di daerah lain sejak Agustus 1945 hingga Desember 1945 tersebut, karena memang di daerah lain Belanda berhasil mencegah kegiatan yang serupa dan akan dilakukan di Marabahan. Sekali lagi, kalau kita ingin menanyakan kembali mengapa peristiwa itu terjadi di Marabahan, selain dari rentetan peristiwa-peristiwa sebelumnya, selain dari informasi kemerdekaan itu kemudian diketahui melalui siaran radio meski terlambat, kita akan mengetahui bahwa di Marabahanlah ada prakondisi sebelum kemerdekaan itu. Di Marabahan selain tokoh perjuangan fisik, juga muncul tokoh pergerakan sosial. Maka dalam buku karya Pawajidi, Nasionalisme Indonesia di Kalimantan Selatan 1991 sampai 1942, kita segera mengetahui bahwa di Marabahan telah dibentuk Persatuan Pemuda Marabahan (PPM) pada tanggal 1 Maret 1929. Apa yang dilakukan PPM ini? Mereka mendirikan taman bacaan dengan nama Family Pond, bertempat di Rumah Bulat. Jadi selain itu di situ ada musik, dan kemudian sebagai bahan bacaan mereka berlangganan surat kabar dan majalah yang umumnya berbahasa Melayu, di antaranya Hindia Baru, Bintang Baru, Bintang Islam, dan Kemajuan Hindia. Biaya berlangganan dipungut dari iuran para anggota. Meskipun demikian, anggota masyarakat yang bukan anggota taman bacaan juga diperkenankan membaca surat kabar atau majalah yang ada. Tahun 1930, Persatuan Pemuda Marabahan memperluas tujuan dan ruang geraknya dengan mensponsori berdirinya Sarekat Kalimantan dengan pedoman besarnya H.M. Arif. Peristiwa 5 Desember 1945 itu sudah ada benih bibit pergerakannya sejak lama di kota Marabahan.
Kita kembali kepada masa sekarang dari masa lalu itu. Jadi kita menyadari bahwa khususnya kalangan elit pergerakan sosial di Marabahan pada era 1920, 1930 yang mengantarkan pada peristiwa 5 Desember 1945, kaum elitnya sangat melek literasi, sangat peduli dengan peristiwa-peristiwa nasional dengan bacaan, bahkan dengan radio. Itulah sebabnya kita wajar, setidaknya kita kecewa atau protes kalau di masa sekarang kita menemukan produk jurnalistik itu adalah berita-berita sampah. Berita yang penulisannya kacau balau, logika berpikirnya berantakan, struktur tulisannya amburadul. Ini sangat ahistoris, sangat berlawanan dengan tradisi intelektual kaum pergerakan yang ada di Marabahan pada masa lalu. Kita perlu kecewa, dan itulah sebabnya saya menyuarakan kekecewaan tersebut. Jadi, untuk melanjutkan perjuangan ini dari jurnalis, dan saya yakin kawan-kawan jurnalistik yang ada di Kota Marabahan mendukung itu untuk menampilkan peristiwa-peristiwa yang berkualitas. Jangan karena setitik nol nila rusak susu sebelanga. Saya juga ingin menampilkan bahwa mengingatkan bahwa literasi di masa lalu itu mesti berlanjut di masa sekarang. Kita akan bangga kalau ada kelompok anak muda yang berkumpul di KP-KP Kota Marabahan itu diskusi tentang gerakan sosial, tapi dengan sejumlah buku-buku bacaan. Kita akan bangga kalau generasi muda Bakumpai atau yang mereka yang tinggal di Barito Kuala memenuhi perpustakaan untuk membaca buku. Kita akan bangga jika melihat daftar hadir pengunjung perpustakaan itu selalu diisi oleh puluhan orang setiap hari, atau mungkin ratusan orang yang mengunjungi perpustakaan. Kita juga akan bangga kalau lokasi tempat membaca itu secara fisik, bentuk fisiknya mirip sebagai rumah bulat. Desain rumah bulat itu kan terbuka, yang mengundang orang untuk masuk ke dalamnya. Jangan sampai tempat orang mengasah kemampuan literasi, terutama membaca buku itu, dari depan itu terlihat kaca yang gelap sehingga orang malas masuk ke dalamnya. Ini begitu besar peristiwa 5 Desember 1945 di Marabahan ketika kita lihat kepada masa lalu dan kita bawa ke masa sekarang. Oke. Kemudian, apa isu besar nasional yang bisa kita kaitkan sehingga peristiwa ini tidak hanya berbicara pada makna lokalitas? Dalam buku biografi Melaksanakan Kewajiban kepada Tuhan dan Tanah Air, memoir seorang prajurit TNI Zaini Azhar Maulani, saya tertarik dengan beliau mengistilahkan, coba kita lihat, ada di halaman berapa ini? Peristiwa 5 Desember 1945 di Marabahan tersebut, di halaman 32, perjuangan bersenjata yang memberikan pengaruh kepada keluarga kami dan diri saya adalah peristiwa bendera 5 Desember 1945 di Marabahan. Jadi beliau menyebutkan ini sebagai peristiwa bendera yang di kemudian hari saya baru memahami betapa pentingnya istilah kita menamakan ini sebagai peristiwa bendera. Dan Pak Z.A. Maulani ini menceritakan di antara mereka termasuk Nituwe dan Ulak Ibul. Ulak, anak pertama bahasa Bakumpai, Haji Bulkani, kakak sulung ayahanda dari Profesor Dr. Insinyur Barizi. Jadi yang ditangkap Belanda setelah peristiwa bendera itu adalah kakeknya dan pamannya. Kenapa itu dinamakan peristiwa bendera oleh almarhum Zain Maulani? Karena bendera menjadi
peristiwa simbolis yang penting. Proklamasi 17 Agustus 1945 adalah menaikkan bendera merah putih. Kemudian, peristiwa besar pada pertempuran 10 November 1945, satu hal penting adalah dirobeknya warna biru pada bendera Belanda sehingga berkibarlah bendera merah putih. Demikian pula peristiwa bendera pada 5 Desember 1945 adalah peristiwa simbolis yang menunjukkan bahwa pengibaran bendera merah putih merupakan proklamasi kesetiaan orang-orang Bakumpai atau orang-orang Marabahan terhadap kemerdekaan Republik Indonesia. Dalam peristiwa itu, ini diceritakan adalah dengan bersenjatakan dua pucuk, saya ulangi dua pucuk senapan, satu di antara senapan locok untuk berburu dari nitue saya Haji Idris, beragam senjata tajam, tombak, mandau, samurai, dan takiari, bambu runcing. Dan setelah menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, bendera merah putih pun dikerek. Kemudian tokoh masyarakat M. Syahruddin mengucapkan pidatonya. Ia menyatakan, mulai saat ini distrik Bakumpai menjadi wilayah Republik Indonesia. Nah, ini menunjukkan simbol yang sangat penting terhadap upaya mempertahankan kemerdekaan menjadi bagian dari Republik Indonesia. Pertanyaan kita adalah, di mana bendera yang bersejarah itu berada? Apakah itu masih disimpan atau entah di mana? Pemerintah Kabupaten Barito Kuala saya kira perlu melacak bendera itu, karena itulah sebagai puncak dari simbol perlawanan. Kemudian, kalau kita menarik itu kepada peristiwa yang lebih besar lagi, 5 Desember 1945 sebagai peristiwa bendera itu, kita ingin melihat bahwa peristiwa 5 Desember 1945 itu sebagai modal bahwa ketika dalam perjanjian Linggarjati, Belanda hanya mengakui Jawa, Madura, dan Sumatera secara de facto dan de jure itu masuk wilayah Republik Indonesia, dan Belanda ingin membuat negara federasi di luar tiga daerah tersebut. Dengan adanya proklamasi kesetiaan kepada Republik Indonesia, sesungguhnya memberikan pesan yang diplomatis secara internasional bahwa wilayah-wilayah selain Jawa, Madura, dan Sumatera itu setia terhadap Republik Indonesia, dan salah satunya ada di kota Marabahan. Oleh karena itu, jika di masa sekarang ada petikan NKRI harga mati, saya Indonesia, petikan-petikan nasionalisme itu, orang-orang Bakumpai tahun 1945 justru telah melakukan hal tersebut dengan mengibarkan merah putih dan mempertaruhkan jiwa raganya sebagai bentuk kesetiaan kepada Republik Indonesia. Terakhir, saya ingin menyampaikan bahwa begitu pentingnya peristiwa 5 Desember 1945 itu, maka generasi muda perlu menjemput zaman itu dengan membawa semangat 5 Desember 1945 itu di masa sekarang. Setidaknya, pertama, melakukan upaya menampilkan kembali peristiwa itu sebagaimana orang memperingati 10 November 1945 di Surabaya. Kita berharap ada peringatan yang tidak hanya seremoni tetapi juga menampilkan kembali aksi teatrikal secara terbuka peristiwa bendera tersebut. Yang kedua, kita perlu menjaga artefak benda-benda bersejarah. Setidaknya dari apa yang bisa kita mampu mengoleksi kembali benda-benda terkait peristiwa bendera itu. Syukur-syukur kita masih
bisa mendapatkan bendera tersebut. Yang ketiga, kita perlu melanjutkan tradisi literasi orang-orang Bakumpai, khususnya di Kota Marabahan pada masa lalu, dengan membaca buku. Melalui bahan bacaan buku-buku seperti ini, kita mengucapkan sesuatu, menyampaikan sesuatu, ada pondasinya, baik itu kritik ataupun saran ataupun pendapat. Dengan demikian, kita dapat mengurangi sakwa sangka, sinis, bahkan fitnah. Mari kita membaca buku, mari kita mewarisi tradisi semangat tokoh para pejuang yang telah gugur merebut dan mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Akhirnya, mari kita membacakan Al-Fatihah kepada para pejuang, baik 5 Desember 1945, para pejuang yang telah gugur setelah peristiwa itu, maupun para pejuang yang telah gugur jauh sebelum peristiwa tersebut. Al-Fatihah. Bismillah. Amin. Demikianlah, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.